di jam 9 dan satunya jam 1 nih Bapak Ibu. Eh, untuk kemarin evaluasi akademiknya sudah dikerjakan semua ya? Aman ya? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. sip, sip. Oke, berhubung Ojeng ini jadwal yang cukup penting ya Bapak Ibu terkait dengan rancangan aktualisasi jenengan yang minggu depan insya Allah akan diseminarkan di hadapan penguji. Eh, maka dari itu, izinkan saya untuk langsung membagi breakout room. Oke, untuk breakout room sudah saya buat ada di room 1, 2, 3, 4 untuk kelompok 1 dan pengajar pengampu Ibu Budi bisa langsung masuk ke room 1 untuk Bapak Muklis dan teman-teman dari kelompok 4 bisa masuk ke room 4. Gitu. Terima kasih. Cek, cek. Kita 11 orang ya, Mas ya? Jadi, ini Pak, Oke. wis jadi. Boleh kita mulai, Bapak Ibu? Boleh Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, Ibu dan Bapak yang kita hormati, kesempatan kali ini, pagi ini kita akan membahas tentang agenda 4 ya. Yang pertama ini. Pertama atau kedua? Saya lupa. Kedua Pak. Kedua ya? Iya. Iya. Ini efek dari apa? Capek. Semangat Bertumpuk-tumpuk. Pak. Iya, ini juga hampir kena flu. Nah, makanya Eh, teman-teman jaga kesehatan yang baik ya. siap Pak. Sehat selalu ya. Eh, saudara sekalian, semoga semuanya sehat. Nah, tetap jaga ritmenya, jangan terlalu stres. RA itu bukan sebuah hal yang menakutkan, tapi sebuah tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Di analisis isu kontemporernya kan gitu, analisis isunya kan kayak gitu ya. Jadi pantang menyerah, tetap maju. Ya. Mau dihadapi ya harus dihadapi, tidak mau dihadapi dihindari tidak mungkin terjadi. Jika dihindari berarti tidak lulus. Baik, saudara kalian, gimana tugasnya hari ini? Yang sudah lalu maksud saya, apakah sudah selesai? Sampun Pak. Rancangannya tak sudah selesai. Rancangannya sudah Ah, selesai. Wih, sudah sampai ke rancangan. ini Pak. Yang tabel yang dikasih Bapak itu Oh, loh. yang tabel, deskripsi itu. Iya. Iya. Ya, Iya. kalau deskripsi oke. Kalau sudah rancangan, wah saya besok bisa kehilangan nah, ini nih materi. Enggak, ya tahapannya sudah sampai ke sana ya. Apakah ada kendala selama ini? Ya, ini Pak, nggak tahu benar atau tidaknya Pak. Oh, enggak Ya. apa-apa. Itu proses. Yang penting berani dulu. Siap Ya. Pak. Berani dulu ya. Jangan takut salah. Itu penting. Kalau orang takut salah tidak akan maju. Itu prinsip. Kalau semakin bertambah usia, bertambah
tugas ya. Jadi PNS itu ya seneng, tapi tantangannya juga besar. Gitu contohnya. Semakin besar tantangan, semakin daya saingnya semakin tinggi dan daya belinya atau sejahteranya juga makin tinggi. Semakin kecil tantangan seseorang berarti semakin kecil nyalinya, ya. Semakin kecil peluangnya. Ya. Ini apa artinya persaingannya semakin kecil, tidak akan kita berkembang lebih baik. Baik, eh, untuk nyikat waktu silakan. Adakah teman-teman semua yang sudah siap untuk dipresentasikan contohnya dari tugas kemarin? Menurut absen aja, Pak. Oh, tidak. Saya pengen yang sudah siap dulu aja. Kalau absen itu nanti bisa panas dingin yang di depan, yang belakang wah kok terlalu lama sekali saya. Kenapa saya dapat jatah di belakang gitu? Saya Pak Dawa, Pak. Oh ya, silakan Mas. Oke, izin saya screen ya. Ini yang Silakan. deskripsi sama matrik itu kan, Ji? Iya, kemarin ya. Iya, 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 iya. Oke. Nah, mungkin sudah disiapkan yang Google Form-nya kemarin untuk membidik itu? Kalau hasilnya sudah, Pak. Ya, tapi maksudnya diproses kemarin sudah dilalui dari situ ya. Iya, Sudah, Pak. benar, Pak. Oke. Kita ini berpikir ya, terbalik. Artinya kalau yang lain itu mempermudah, saya akan rada mempersulit, tapi hasilnya nanti semoga lebih bagus itu. Iya, iya. Mesti bisa dilihat kemarin. Wah, Pak Mulus kok ruwet-ruwetan pakai Google Form saja sekalian. Yang lain kan nggak ada kan kali. Iya, iya. Tapi yakinlah, Iya, saya tidak akan mempersulit, tapi saya pengen penjaringan bersifat akademis. Oke, silakan Mas. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin Bapak. Ini eh, deskripsi rancangan aktualisasi. Saya sebagai guru matematika di MTS Negeri 6 Boyolali. Saya sudah 2 kali berarti bertemu dengan mentor untuk menganalisis isu yang ada di madrasah. Kemarin pertemuan terakhir kemarin saya melakukan apa nggih, pakai Google Form. Saya berharap bisa di poin 3, Pak. Ternyata enggak. Kemarin Ditanya saya sudah berbeda kan antara keinginan kita dengan yang terjadi. Nah, ini yang Nggih, jadinya tidak formalitasnya di sana. Heeh. nggih. Silakan. Jadi kemarin awalnya saya sudah mendesain untuk tryout TKA, tapi ternyata hasil dari Google Form dan ditambah dari mentor ternyata menghasilkan di poin paling bawah malah, yaitu belum optimalnya sistem tracer study untuk alumni dan profil lulusannya. Jadi memang selama ini dari awal sampai akhir ini memang belum ada sistem digitalisasi di situ. Jadi modelnya seperti kertas biasa itu ketika siswa ngambil ijazah menuliskan SMA atau SMK-nya atau MA-nya di mana hanya sebatas itu. Nah, ini dianggap kemarin sama oleh kepala madrasah sangat penting karena tahun depan ini awal tahun itu ada akreditasi, Pak. Jadi si Bapak Kepala Madrasah sekaligus nanti untuk merapikan, mendigitalisasi tentang alumni-alumni dari MTS Negeri 6. Kemudian penyebabnya yang pertama dari manpower ini agak kecil sekali. Ah, Yang pertama adalah manpower-nya. Di manpower itu memang petugasnya tidak diberikan pelatihan khusus untuk mengelola data alumni. Kemudian juga kurangnya tenaga. Jadi hanya 1 orang TU itu yang merekap semuanya. Jadi modelnya masih dalam bentuk kertas. Kemudian metodenya juga data berupa kertas. Kemudian data yang terkumpul juga tidak ada analisisnya. Jadi hanya sekedar eh, data saja gitu. Nggih. Kemudian di materialnya di situ belum ada wadah digitalisasi. Jadi belum ada wadah digitalisasi untuk alumni dan visualisasinya. Kemudian juga belum ada SOP untuk pengumpulan data alumni, sekedar ketika ngambil ijazah terus mengisi beberapa data. Kemudian di bagian environment-nya atau milianya, di sini adalah budaya pengisian data digital alumni belum terbentuk karena memang belum ada apa nggih, reformasi untuk eh, pengalihan dari
manual ke digital. Kemudian juga tidak ada monitoring untuk data alumninya. Jadi memang tidak ada pengawasan dan sebagainya sehingga memang untuk digitalisasi ini eh, kurang optimal. Kemudian dari ini semuanya eh, kita ngambil di bagian materialnya, yaitu belum ada wadah digitalisasi sehingga gagasan ide yang dipilih yaitu eh, pembuatan wadah digitalisasi dan visualisasi untuk menampilkan profil lulusan. Jadi nanti datanya sudah digital pakai spreadsheet. Kemarin kita sudah beberapa kali ngobrol dengan mentor. Kemudian untuk visualisasinya nanti supaya dibacanya enak, misalkan yang dari SMA ada berapa orang, orangnya siapa saja, anaknya SMK ini berapa anak, siapa saja. Kemudian kalau dilihat dari misalkan kan kita kelasnya ada 3 jenis, Bapak. Ada kelas reguler, ada kelas tahfiz, ada kelas riset. Nah, itu juga bisa dilihat nanti kebanyakan kelas reguler itu daftarnya kemana, kebanyakan riset kemana gitu. Jadi kemarin desain awalnya kemarin sudah saya oret-oret untuk tampilan visualisasinya bersama mentor. Kemudian juga dalam proses ini semuanya saya koordinasi juga dengan guru TIK, kebetulan samping meja, jadi satu meja berdua kita dengan sampingnya guru TIK. Jadi memang tidak terjadwal sih, memang kita kadang pas ketemu saya ngobrol menanyakan ini desainnya yang bagus seperti apa dan seterusnya. Nah kemudian eh, dari semuanya itu tadi ada 3 buah di sini. Yang pertama adalah kurang optimalnya program kelas full day, khususnya prestasi di bidang matematika. Kemudian yang kedua, belum adanya persiapan untuk mensukseskan TKA. Yang ketiga adalah belum optimalnya sistem tracer tadi untuk menampilkan profil lulusan. Kemudian dari APKL tadi, ini sebenarnya kemarin USG antara dan APKL itu kan kalau APKL sudah ada, cuman belum berkembang begitu nggak? Jadi ini alumninya sudah ada datanya, cuman digitalisasinya belum ada, sehingga memang saya menggunakan APKL. Nanti mau minta masukannya apakah yang benar APKL atau USG. Kemudian isu terpilihnya ini akar penyebabnya itu karena tidak ada digitalisasi visual. Jadi ketika pertemuan orang tua itu kita kemarin terakhir tidak bisa menampilkan alumni karena memang hanya pakai kertas-kertas. Nah ini berharapnya ke depan kalau ada pertemuan wali kelas dan sebagainya kita bisa menampilkan profil lulusan kita. Kemudian gagasan kreatifnya adalah optimalisasi sistem tracer tadi secara digital untuk menampilkan profil lulusan menggunakan Looker Studio. Kemudian kegiatannya di sini ada berapa. Yang pertama adalah membuat rancangan kerja mengenai pembuatan wadah alumni berbasis digital. Tahapannya berkonsultasi dengan kemudian nanti menyusun rancangan kerja bersama mentor, kemudian memutuskan rancangan kerja yang sudah dibuat. Jadi setelah bersama mentor nanti kita putuskan ini mau seperti apa rancangan aktualisasinya. Kegiatan kedua adalah mengumpulkan data alumni yang ada di TU yang masih berbentuk lembaran-lembaran kertas nanti untuk dimasukkan ke Google Spreadsheet. Jadi nanti langkahnya saya meminta izin kepala TU untuk mencarikan data alumni yang sudah terkumpul, oke, kemudian melengkapi beberapa data mungkin yang masih belum lengkap dengan mungkin menghubungi wali kelasnya dulu, kita bisa melengkapi, kemudian mengatur data tersebut agar efisien untuk diinputkan ke Google Spreadsheet. Ini maksudnya apa saja yang mau ditampilkan, apakah perlu menampilkan jenis kelasnya, apakah perlu menampilkan tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian nanti mencari format Google Spreadsheet-nya untuk menyesuaikan apa saja nanti akan dimasukkan, kemudian nanti melaporkan hasil kegiatan kepada atasan atau mentor. Kemudian setelah ini jadi Google Spreadsheet-nya, desainnya sebagai apa, kemudian membuat Google Spreadsheet sebagai basis data. Jadi ini desain spreadsheet-nya, kemudian langkah ketiga saya membuat spreadsheet-nya, begitu sesuai dengan langkah-langkah kegiatan sebelumnya, yaitu membuat email khusus untuk digitalisasi alumni ini, kemudian membuat Google Spreadsheet, menambahkan kolom-kolom yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan dengan mentor, kemudian melaporkan hasil kegiatan kepada atasan. Kemudian setelah ini desainnya jadi, Google Spreadsheet-nya dapat, ini sebagai basis data nanti untuk membuat visualisasinya.
Jadi visualisasi atau analisis datanya nanti saya kemarin sudah ngobrol dengan beberapa guru dan sebagainya. Ini baiknya menggunakan Looker Studio. Nah, jadi langkah selanjutnya menggunakan Looker Studio untuk visualisasi datanya. Pertama, saya akan mencari literasi pembuatan dashboard untuk di Looker Studio seperti apa, kemudian membuat desain awal, apa saja yang nanti akan ditampilkan. Misalkan apakah menampilkan tentang jumlah alumni berdasarkan tahun, tahun lulus, atau berdasarkan jenis kelamin, atau berdasarkan jenis kelas, jenis sekolah, dan seterusnya. Kemudian nanti mengkonsultasikan desainnya pada atasan. Kemudian nanti hasil dari mengkonsultasi itu mungkin ada pengurangan atau penambahan apa saja yang akan divisualisasi berdasarkan masukan mentor. Kemudian selanjutnya melaksanakan aktualisasi pembuatan digital alumni menggunakan spreadsheet dan dashboard untuk visualisasi menggunakan Looker Studio. Jadi nanti mengkonsultasikan rencananya, menginput data ke Google Spreadsheet-nya, kemudian dari Google Spreadsheet itu nanti dibuat basis ke Looker Studio-nya supaya nanti bisa ditampilkan, kemudian membuat dashboard-nya untuk penampilan data atau analisis datanya, kemudian nanti memastikan semua komponen yang di dashboard dapat menampilkan data yang sesuai. Misalkan jumlah siswanya yang laki-laki berapa, perempuan berapa, tahun lulus dan sebagainya. Kemudian selanjutnya melakukan diseminasi dan sosialisasi kepada wali kelas 9 untuk bisa mensukseskan digitalisasi untuk alumni mendatang. Jadi yang bisa kita rekap sekarang itu kan sampai lulusan kemarin 2025. Ini kita sosialisasi agar ke depan yang 2026 para wali kelas 9 itu bisa mensukseskan untuk digitalisasi ini. Mengapa menggunakan spreadsheet? Karena live. Jadi kalau kita menambahkan itu otomatis nanti berubah semuanya. Dengan otomatis live berubah semuanya. Kemudian untuk sosialisasi ini nanti membuat PPT untuk sosialisasi digitalisasi, kemudian mengonsultasikan hasil PPT-nya ke mentor, kemudian meminta izin kepada Wakahum akan waktu sosialisasi, kemudian melaksanakan sosialisasi digitalisasi alumni sebagai keberlanjutan program. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan evaluasi dan perbaikan. Nah, jadi kemungkinan dari sosialisasi dan apa namanya dengan mentor nanti kita bisa membuat evaluasi perbaikan, ya evaluasi dalam digitalisasi, baik cara input ke basis data mungkin dibuat lebih sederhana, kemudian melakukan perbaikan dalam hal digitalisasi dan melaporkan hasil. Dan mungkin ada perkembangan yang lain seperti misalkan ini hanya untuk alumni misalkan kita bisa kembangkan untuk yang prestasi gitu untuk digitalisasi karena sebagian besar data di sini belum terdigitalisasi Pak. Tapi kalau saya mau digitalisasi semua kok kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi ini alumni dulu nanti ke depan bisa untuk prestasi sehingga nanti untuk menampilkan prestasi kita di madrasah itu enak. Misalkan yang nasional siapa saja jenis akademik dan akademiknya seperti apa. Nah, itu untuk pengembangan setelah alumni ini. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk evaluasi dan Eh, arahannya. baik, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih, Mas. Coba di-up. Ya, Ya, Mas. bentar ya. Ini kalau biar lebih keren, panjenengan boleh memberikan misalnya kayak diagram. Oke. Sekilas ya. Diagram hasil dari survei kemarin. Oke. Jadi nanti ibaratnya ketika misalkan ini rekaan Mas Saiful, Pak Saifan, Pak. Saifan atau apa hasil dari riset. Nah, nanti kan jadi kan bisa menyampaikan ini Bapak datanya atau Ibu Ya, ya, ya. evaluator ya. Ya. Jadi nanti berapa persen ternyata ini yang paling banyak adalah di seperti tadi di awal di 3 misalnya ternyata di 5. Nah, ini kan Oke. oh ini ternyata apa? Nah, landingnya di sana gitu, dengan APKL-nya. Nah, jadi modelnya seperti itu sehingga kalau kita bicara validitas, insya Allah lebih valid ini daripada guessing kita ya. Jadi seperti itu kita berbasis data sehingga lebih bagus. Terus ke bawah, dibawahkan lagi ya terus lagi deskripsi itu naik dulu sedikit. Nah di ini ya oke ini.
Ini ada berapa tadi berarti? Oh, 5 atau 5 3? nggih. 5 Nah, ini berapa harusnya ini? nggih. Masih Ini 3 berapa? nggih. Nah, disesuaikan. Sekan Kalau nggih. jenengan pakai 5, berarti tabel di isu teridentifikasi ada 5. 5 nggih nggih. Meskipun ini ditulis 3, ini kan minimal. Nggih 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 Nanti nggih. dilengkapi ya, kayak gini. Nggih. Nah, termasuk nanti di penyusunan RA-nya juga demikian. Ya, yang sudah jadi itu. Isu terpilihnya berarti tadi ini sudah yang isu terpilih berarti kan? Nggih, Ya, yang nanti nggih. ini dilengkapi berarti ini sama, nggak ada masalah. Kemudian akar penyebab isu terpilih. Ini harus tidak hanya kalau akar itu kan tidak hanya satu kan. Oh, jeng jeng jeng. Semakin banyak ya disampaikan alasan itu semakin bagus. Misalnya satu ini belum dilakukannya. Ya. Yang kedua Nggih nggih nggih. misalnya masih tercecer tadi ya, tercecer. Yang kedua misalnya masih bersifat konvensional atau tradisional ya, berbasis kertas. Sehingga yang ketiga misalnya pengarsipan belum begitu bagus, masih tercecer. Nah, ini kan akar beberapa ini semakin banyak itu akan semakin baik ya, asal Nggih, panjenengan bisa melogikakan apa sebenarnya yang jadi masalah di sana gitu. Jadi jangan hanya satu, ya, Bapak Ibu ya. nggih, siap. Saudara. Nanti untuk teman-teman yang lain juga sama. Jadi logikakan dengan akar penyebab isu terpilih itu apa? Kira-kira apa? Nah, ini nanti bisa ditambahkan. Misalnya setidaknya ada 3 atau 5 juga nggak apa-apa itu. Jadi nanti akan lebih bagus. Nah, di gagasan kreatif ini berarti apa? Ini tadi masih bersifat berbasis kertas kan? Nggih, Berarti kita gagasan kreatif itu harus apa isunya? Gagasan kreatif harus dari MP mata agenda 3 kan? nggih. Apa? Berarti Smart Smart ASN, ASN atau manajemen ASN. manajemen ASN. Kita ambil berarti apa kalau ini? Smart ASN. Smart ASN-nya. Kan begitu kan? Nggih, Nah, nggih, nggih. kalau Smart ASN berarti apa? Dari masih konvensional, masih tradisional menjadi digital. Digital, nggih, nggih. Nah, jadi gagasan kreatif itu bersifat umum. Nggih, nggih. Detailnya nanti misalnya boleh disampaikan di situ. Produknya apa, Mas? Kira-kira yang mau Nanti jadi produknya optimalkan. bentuknya seperti dashboard, dashboard di Looker Studio. Jadi nanti kita misalkan mau ngeklik siapa saja nih yang diterima di Man IC, misalkan tinggal klik yang bagian Man IC nanti muncul siswanya siapa aja. Kemudian kalau misalkan eh, mau melihat misalkan daftar dari siswa-siswi unggulan ini kemana saja nih lulusannya, nanti bisa diklik dan sebagainya gitu Pak. Nah, gini, gagasan kreatifnya ini oke udah ya, Local Studio. Terus yang kedua eh, apa? Ada yang lain nggak? Jadi bersifat umum dulu, kemudian nanti kalau memungkinkan, jadi kan buat spesifik. Misalnya eh, apa? Bentuknya satu tok. Ada dua sih Pak. Yang pertama Google Spreadsheet. Jadi itu nanti untuk Nah, penambahan data alumninya. Kemudian mm, nanti visualisasinya ada. Jadi ya, berarti ada pembuat visualisasi buat apa? Video. visualisasinya bentuknya dashboard. Nah, nanti Jadi ditulis saja di situ nggak apa-apa. oke, Jadi didetailkan satu apa, yang kedua apa. Misalnya yang grain-nya, yang cukup luasnya dibuat seperti itu dulu nggak apa-apa, terus ditampilkan detailnya, oke, jelas oke, produknya. Nanti itu lebih oke, oke, oke. lebih mengena. Jadi misalnya evaluator melihat itu akan lebih smart. Oh, gini toh caranya. Oh, Oke, oke, begini oke. toh. Gitu. Oke. Ini toh produknya. Jadi mudah. Tuh. Gitu ya. Tuh yang dari Oke. situ gagasan kreatifnya. Kemudian nanti di kegiatan baru apa? Minimalnya kegiatan itu berbasis PUAK ya. Perencanaan, ya, organizing, actuating, controlling. Nah, setidaknya itu. Nah, lebih jauh tahapan kegiatannya bisa nanti dijelaskan seperti itu. Pada prakteknya, kegiatan itu memenuhi minimal 4 itu adalah apa? Dalam bentuk 4 minggu, 4 pekan ya. Karena nanti
kegiatan itu bisa dilakukan selama 4 pekan selama panjenengan proses dihabituasi. Habituasi itu kapan? Setelah panjenengan seminar rancangan aktualisasi. Baru nanti sudah masuk kepada apa? Nah, kepada habituasi. Di habituasi itulah 4 pekan yang panjenengan nanti bisa siapkan kegiatan itu dalam tahapan kegiatan 4 pekan itu. Dari 4 kegiatan misalnya atau 5 kegiatan, tapi bisa diselesaikan dalam 4 pekan itu dalam minimal tadi ya, dalam tahapan kegiatannya. Oke. Nah, Siap. detailnya nanti dijelaskan di sana. Nah, nanti baru di bawahnya nanti ada model-model form yang mengacu ke sana. Ini sebenarnya sudah simpel ya yang kita buatkan, tapi nanti ada detail tahapan dalam bentuk apa? Laporan mingguan misal. Itu Ada nggih. habituasi nggak, Pak? Iya, habituasi 4 pekan itu setelah Iya. seminar rancangan aktualisasi. Nah, untuk rancangan aktualisasinya ini berarti kita sudah menampilkan desain dan sebagainya, Pak? Atau belum? Atau bagaimana Kalau nanti? ini belum, nanti desainnya, nah ini kan grainnya, ibaratnya ini adalah inti poinnya. Kalau Iya, ini sudah ketemu, itu sudah 75% jadi. iya, iya, iya. Setelah ini baru nanti disusun dalam bentuk deskripsi yang berbentuk narasi, deskriptif itu. Iya, siap, siap. Ya, nanti dalam bentuk apa? Ada profil unit kerja, ada nantinya profil diri. Nah, yang seperti itu nantinya. Nah, baru dimasukkan dalam form-form berikutnya. Oke, siap. Itu Matur nggih. suwun, Pak. Oke, Nggih. siap, Jadi siap. nanti termasuk misalnya di situ tahapannya ada sosialisasi bagaimana membuat ini ya, searching. Ya, ini ditempatkan. Harusnya ini nanti di mana dashboardnya? Ditempatkan di website MTSN itu. Belum, Pak. Belum. Nanti Nah, itu mungkin langkah selanjutnya, oke. nah itu dimasukkan sekalian kalau saya boleh usul daripada tidak disematkan. Jadi nanti bisa melihat ya profil itu di sana di website Oh, kita. oke, oke, oke. Oke. Nah, itu akan lebih bagus nanti coba dikomunikasikan sama mentor. Misalkan Bapak atau Ibu ini nanti kita tampilkan Tresel alumni di website gimana? Tripun. Meskipun kalau itu untuk konsumsi publik nggak itu sebenarnya. Belum, kami belum memutuskan sih sama pada Nah, tentor coba nanti apakah ini untuk dikomunikasikan. sendiri Kalau atau untuk konsumsi oke, publik akan lebih bagus ditayangkan di websitenya website MTSN. Sudah sekolah. ada website kan? Nah, itu Sudah, nanti tapi belum ya di sana. ini Pak kayaknya belum terkelola dengan baik juga Nah, sepertinya. terus Tapi gunakan coba media nanti. medsos misalnya. Oke, Nah, medsos mawon kayak gitu. ya kemudian mungkin dibuat tahun. Yang mau di-tracer ini mulai tahun berapa sampai berapa. Ini juga perlu mungkin. Nah, Oke, makanya sudah. di sini belum optimalisasi ini sejak kapan yang mau ditelusur. Oke. Akankah nanti akan dilakukan tracer alumni dari awal, lulusan awal setelah berdiri atau dari tahun berapa sampai tahun berapa? Oke, kalau data yang terkumpul itu 2022. Sebelumnya itu datanya tidak jelas Pak. Jadi saya saya mulainya Nah, kemungkinan dari 2022. Oke. nah nanti ditambahkan di sini ya, nggak apa-apa. Jadi nanti Hmm. yang mau dibuat gagasan kotor. Hmm. Nah, nanti ya sebelumnya gimana? Sebelumnya nanti akan kita selesaikan setelah apa kita selesai ya. Laporan aktualisasi setelah jadi PNS mungkin insya Allah akan dikembangkan lebih jauh untuk threshold alumni yang sebelumnya. Gitu nanti. Oh, siap, 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 siap. Nah, jadi nanti nggak jangan dikejar. Nah, dikejar nggak bisa jawab malah nggak nyaman nanti. Itu ya. Oke, siap, siap. Oke, Baik, ya, itu matur Mas. suwun. Nanti ditambahkan Ya, kalau diperlukan bisa masuk ke ini, kemudian ditampilkan di media sosialnya misalnya. oke, oke. Jadi untuk mereka mungkin ya, jadi misalkan dari meskipun dibatasi tahun 2002 sampai 2025 misalnya. Nah, meskipun demikian, eh, diupayakan untuk mengembangkan Tresel alumni, mereka kemudian buatkan dashboard untuk bisa mendata ulang misalnya.
Makanya saya sepakat untuk ditampilkan di website. Misalnya mereka yang belum tertata di arsip kita di madrasah, itu mereka bisa menyampaikan di sana. Saya alumni ini, buatkan Oh, dashboard di sana. gitu. Ruangnya spreadsheet ya. Saya Gitu. data alumni lulusan sekian. Nanti kan diverifikasi oleh TU misalnya, Admin yang gitu. masih tercecer. Makanya saya sampaikan di sana tercecer. Nah, kita mau menghimpun dari apa? Dari itu feedbacknya. Jadi bisa kita lihat dari nantinya dari website itu, kemudian ada IG, ada FB yang ada, misalnya dengan buatkan kolom-kolom yang di situ bisa untuk mendata ulang alumni. Itu akan lebih keren. Oke, terima Siap. kasih Mas. Matur Silakan lagi suwun. nanti coba dikomunikasikan. Nggih. Izin stop share nggih. Nggih. Yang lain mungkin Saya Pak, saudara-saudari. Saya Pak, Ya, saya Pak, siapa? saya, Ya udah Mas Pak aja dulu. saya, J. silakan. Ibu-ibunya ini nggak ada yang bernyali nih. Iya, Pak. Kepengen, Pak. Ayo. mau. Hah? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Selamat pagi Pak Mukhlis, Coach dan teman-teman. Eh, Perkenalkan saya Wafada Arif Najia, untuk jabatannya penghulu di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Eh, jadi untuk isu-isu yang saya angkat ini ada 5 Bapak. Eh, ini saya menggunakan USG. Hmm. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan SIMKah dan pusaka di KUA, khususnya untuk pendaftaran nikah. Jadi masih banyak nampak orang-orang datang itu ya manual gitu ya. Mas, Belum boleh belum. dibesarkan sedikit, Mas? Oh iya. Bukan dengan alat pembesar ya. Sudah segini Pak, kurang. Lagi. Sudah tua itu beda matanya. Kalau lihat angka uang masih kelihatan. Oke. Ya, Biar yang nggak kedua. stres ya. Oke. Hmm. Oke. Yang kedua, minimnya literasi hukum dan kesiapan calon pengantin. Yang ketiga, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang keempat, penyimpangan atau maladministrasi dalam layanan KUA. Karena di KUA itu ya mendaftarkan ini kadang ya mungkin teman-teman sendiri tahu ada yang bahasanya ngamplopi dan yang lain sebagainya gitu ya Pak. Terus yang Iya. kelima, tantangan pelayanan di luar jam kerja dan hari libur. Karena terutama penghulu itu ya meskipun di luar jam kerja seperti hari Sabtu, hari Minggu itu juga ada pernikahan, peristiwa pernikahan. Nah, dari 5 isu eh, ini skor yang paling tinggi ini kurangnya pemanfaatan SIMKah dan pusaka di KUA. Dan ini sudah saya konsultasikan dengan mentor dan dari mentor sendiri, yaitu Pak Kepala itu memang eh, menyoroti tentang apa ya kurang efektivitasnya dalam pendaftaran menikah. Karena mungkin sebagai gambaran ya konteks di eh, KUA Kecamatan Wonosalam yang tempat kami bekerja itu untuk penghulu ini ada 3. Yang pertama Pak Kepala sendiri, yang kedua ada lagi 1 orang senior, terus yang ketiganya saya ini CPNS. Eh, yang Pak Kepala itu sudah tidak apa namanya tentu sudah tidak menerima pendaftaran pernikahan ya. Terus yang kedua itu dari penghulu senior ini dan untuk keadaan beliaunya itu pertama sudah sepuh, yang kedua sudah sakit-sakitan dan kadang juga eh, tidak ngantor gitu nggih karena sakitnya itu. Jadi ketika ada orang mendaftar itu sering apa bahasanya kepontal-pontal gitu, Pak. Nah, bahkan yang mendaftar malah akhirnya bukan penghulunya dari pegawai yang lain. Nah, itu kan Oke. akhirnya Hmm. tupoksi penghulunya tidak jalan dan ini eh, antara saya dan Pak Kepala itu akhirnya isu ini yang mungkin yang perlu diangkat. Jadi
pemanfaatan SIMKah dan pusaka untuk optimalisasi pendaftaran nikah online itu Ini kan pakai model apa kemarin? apanya Pak? Ini wawancara dengan kepala atau bagaimana? Ya dengan kepala, Hmm. kemudian dengan teman-teman pegawai Hmm. gitu Pak. Tidak melalui Google Form? Tidak Pak, karena sebelum saya membuat Google Form itu saya sudah konsultasi dengan mentor dan mentornya apa ya bahasanya sudah mengarahkan gitu bahasanya karena ini kayaknya Ya, yang perlu di ini Mas gitu oke, nggak gitu apa-apa. Pak. Oke, Jadi itu disampaikan di deskripsi aja nanti. oh ngoten. Jadi Nggih. ketika jadian presentasi, maaf tidak perlu menjabarkan ketika menyampaikan isu ya. Jadi ceritakan datar saja biasa, nanti baru ditekankan di core isu dan deskripsi isunya. Mengapa demikian? Sekilas saja. Jadi nanti kita berharap teman-teman ketika presentasi itu tidak terlalu lama. Siap Bapak. Kalau kita pengen cepat selesai, presentasi nanti maksimal di RA, seminar ya, 7 menit aja selesai gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung begitu, sehingga apa? Harapannya cepat selesai. Jadi tidak lama-lama gitu. Enak kan? Gitu. Oke, Ya. next. Oke, ini cepat-cepat Facebooknya dibacakan atau langsung kegiatan Pak? Nah, ke ini aja, deskripsinya sudah kan? Iya. Langsung naik ke berapa aja? Fishbone atau langsung kegiatan? Kalau Fishbone-nya nggih dari mainnya ini ya tadi Oh, eh sudah masuk ke Fishbone. nggih Mana sudah. bentuknya Fishbone? Tapi saya buat ini Pak, saya buat tabel. Nah, ya kurang pas ah. Wong fishbone aja artinya tulang ini kok ya. Tulang ikan. Tulang ikan kok bentuknya kotak ya lucu nanti. Nah, ini harus dirubah Kayak nanti. Nah, oke iya. Pak. Berarti tulangnya penting ini ya Pak ya. Iya iyalah namanya tulang ikan kok bentuknya kotak. Siap. Iya, Ikan itu versi nanti nggak jadi kan nggak menarik itu kalau ibarat di depan ibu-ibu nanti Mbak Eni ya wah kurang seksi itu. Nah, ini seksi dalam akademik ya. Gitu. Oke, Bapak next. Ya ya udah dari kita itu serius tapi santai-santai tapi serius saja. siap Bapak. Dari Next. segi mainnya ini ASN belum menguasai aplikasi Oke. digital Itu ke nikah bawah dan aja. Next. ya, Langsung ke isu terpilih aja. isu terpilihnya tadi ya apa namanya kurangnya pemanfaatan SIMKah dan pusaka di KUA. Nah, bisa tutup. Kok terputus-putus ini? Apa Dinosalam nggak ada sinyal? Iya Pak, kayak susah Pak. Wah, sampai Nosalam Endi toh? Hilang hilang sari. Oh, bilang Sireni toh. Bilang sehari Oke, kota kok ya dan duwe sinyal. Oke, oke. oke silakan. Eh, isu terpilihnya kurangnya pemanfaatan SIMKah dan pusaka di KUA. Untuk gagasan kreatifnya, Nah, eh, ditambahkan Mas. Kurangnya pemanfaatan SIM card dan pusaka dalam apa? Di KUA dalam hal apa? eh, Nah, itu dong. Nanti siap. di sini juga ditambahkan yang di depannya. Iya, di sini ya Pak. Hmm, Di itu dan jangan tiga kalau lima, jadinya lima, yang tiga buah menjadi 5 buah. Itu yang di atas ini toh, Iya, yang ini nanti dirubah. Oke, hitung ya. iya, Terus isu terpilih tadi sudah. Terus ini iya. Gagasan kreatifnya optimalisasi penggunaan SIMKah dan pusaka melalui pembuatan panduan dan sosialisasi ke masyarakat dan pendampingan. bentuknya apa? Real. Jadi gagasan kreatif Bentuknya, itu harus bisa dilakukan selama habituasi, ya, teman-teman. Ini iya, perlu saya tekankan. Saya kemarin ngajar di kelas lain itu, waduh, pas yang di depannya tidak saya, agak kacau berpikirnya gitu. Jadi eh, gagasan kreatif itu jangan terlalu apa ya, pengawang-awang, tapi tidak direalisasikan. Dia harus bisa direalisasikan dan diselesaikan dalam masa habituasi. Oke.
Apa Mas gagasan kreatifnya? Dan kreatifnya untuk produknya itu nanti yang pertama pembuatan panduan. Pembuatan panduan nanti bisa lewat pamflet yang bisa Tulis di ditempel sini di. nanti. Gagasan kreatif ini sudah kan? Satu, bentuknya apa? Bentuknya satu, Ya, buku panduan. Dua, oke, apa? Gitu. siap. Nah, nanti diperbaiki aja langsung. Ditulis dulu nggak apa-apa. Biar tidak lali. Dua, apa? Buku panduan nanti bersifat apa? Berarti, Kalau di sini saya menulisnya di tahapan kegiatan ini, Pak. ya, bentuknya apa? Di Nanti buku buku panduan bersifat buku panduan cetak atau anu digital. ada cetak, ada digital. Nah, Kalau yang cetak nanti ditempel di KU-nya, di KUA-nya. Kalau yang digital nanti bisa di-share ke bentuknya apa? Banner. ya, banner atau flyer gitu, Pak. Nah, ditulis. Atau, atau QR code kalau di sini saya nulisnya. Nah, QR code nanti berarti masuk di ini, yaitu ditulis, Mas. Produknya itu nanti. Iya. Nah, sudah ada SOP belum? SOP-nya belum. Nah, kalau belum ada, berarti di KUA belum ada SOP tentang itu ya, pendaftaran nikah ya, Iya. online. Belum? Belum. Kalau belum berarti buat SOP. Jadi orang memudahkan nanti ya. Prosesnya Iya. dari A, B, C, D. Ya. Jadi lebih memudahkan nanti. Iya. Bisa nggak diselesaikan itu dalam 4 minggu? Insya Allah bisa, Pak. Nah, kalau sudah, oke, lanjut. Jadi nanti produknya itu ya tambah SOP. Jadi memudahkan nanti. Saya Siap. selalu menekankan kalau ini mesti ada SOP. Kenapa? Perlu itu. Nah, termasuk tadi Mas apa yang sebelumnya Mas Saifan buatkan SOP kalau sudah belum ada Mas. Jadi misalnya peserta yang apa alumni yang belum terdaftar masih tercecer boleh mendaftarkan lewat link ini. Oke, nanti. Oke. Lanjut Mas Arif. Iya. Untuk kegiatannya, eh, pertama merencanakan jenis layanan identifikasi di KUA, kemudian menyusun panduan, ini sebenarnya sudah saya Hmm. tulis, penggunaan SIM Terus, card dan pusaka di ya. KUA, Terus. terus sosialisasi layanan nikah digital kepada masyarakat. Nah, ini bisa Ya. lewat WhatsApp atau medsos, gitu, Nah, Pak. ditambahkan. WhatsApp-nya siapa? KUA? WhatsApp. Jadi untuk di-share, Pak, kalau di orang mendaftar nikah itu kan macam-macam ya. Kadang ya ada Nggak yang efektif Mas Bos. Tempelkan di website aja barcode itu atau apa bisa masuk di sana bagaimana? Misalnya melalui IG juga bisa di sana ada. ya Ya sih, dipakai IG, Pak, tampilkan pakai dari sana medsos. aja. Gitu. Jadi medsosnya KUA bukan medsosnya pribadi masing-masing penghulu. Iya. Kalau panjenengan nanti pindah di situ kocar-kacir lagi nanti karena WA-nya apa nomornya dibawa keluar. Kalau kantor itu kan stabil, siapapun yang ada di sana tidak ada terpengaruh ketika ada mutasi, pergantian apa pegawai gitu. Oke, ya, gitu ya. Iya, yang Hmm. terakhir ini ada pendampingan pendaftaran nikah secara online. Hmm. Kemudian yang terakhir evaluasi dan pengembangan layanan Ini digital. bentuknya kalau pendampingan pendaftaran nikah secara online gimana itu teknisnya? Ya didampingi, Pak, karena kadang datang itu kan belum daftar, belum tahu Hmm. SIMKah, belum tahu pusaka gitu loh, Pak. Ya, Jadi pendampingan. di, didampingi di tempat di KUA. Ah, tadi lebih bagus pakai sosialisasi sudah kan? Kemudian dibuat SOP tadi, Mas. Ya, Apa mungkin waktunya penjaringan cukup ketika pas masal? ya, ya. Nah, itu kendala nanti mesti akan dikejar evaluator jaringan. Hmm. Maka yang Oke, paling tepat ada SOP, ada prosedur itu kan. Kemudian nanti bagaimana kita bisa menayangkan, melihat itu dari apa? Di websitenya KUA. ini pendampingannya tidak usah atau gimana, Pak?
ah diminimalisir kalau perlu tidak perlu tidak usah gitu. Tapi Hmm. melalui apa SOP dan tadi barcode digantikan dengan digitalnya Hmm. tadi. Karena nggak mungkin waktunya penjaringan atau yang lain ketika sudah pada sibuk banyak gawe pas musimnya mantu. Apalagi kalau mendampingi manten kan nggak mungkin Mas. Iya. Apalagi di malam pertamanya nggak mungkin lagi. Oke 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 ya. Tunggu ya. Siap, ya Pak. Nah, di barcode-nya. Jadi kalau kalau bisa dibuat barcode di ini atau barcode itu bisa ditempel ya di bannernya di depan KUA misalnya di dalam kantor, nggak apa-apa. Tok. Nah, sudah lihat. Ini caranya begini. Oh iya 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 iya. Iya. Oke. Tunggu ya. Mau, ya, tanya Pak. Hmm. Mau tanya. Ya, karena orang daftar nikah ini kan macam-macam dan tidak hanya tidak hanya pemuda ya, dan tidak Hmm. hanya pasutri baru. Kadang itu Hmm. ada yang kemarin saya nikah kan ada yang usia 70 itu Nah, juga nikah. Artinya kan mereka memang apa ya buta teknologi ya untuk pendaftaran hmm. OTN. Nah itu kan butuh pendampingan ya orang-orang yang Oh seperti ya, itu. oke. Kalau begitu untuk perlakuan khusus apa namanya berkebutuhan khusus dalam petik tepat sekali. Kalau itu saya sepakat. Berarti ini Enak toh? Jadi pendampingan boleh, tapi orang yang berkebutuhan khusus sehingga tidak merepotkan para pelayanan di pelayanan kita. Nanti jangan bisa kesalahkan. Gimana ini penghulunya nggak ada nih? Katanya ada pendampingan. Nah, kalau penjaringan dalam tanda petik, dalam tanda kurung yang berkebutuhan khusus. ya, Nah, nyata nih Pak. itu Berarti akan tepat. pendampingannya tetap ya. Pendampingan tetap, tapi berkebutuhan khusus bagi apa calon pengantin yang berkebutuhan khusus. Oke. Jadi Ya. berkebutuhan khusus tidak mesti yang tunarungu, tunawisma, tidak hanya itu. Tapi yang tadi membutuhkan karena tidak melek IT misalnya. Itu. Ya. Bagus, bagus. Oke. Ya. Gitu Pak. Yang terakhir evaluasi dan pengembangan layanan Ya, digital. kemudian laporan, pelaporan, ada evaluasi dan pelaporan. Ya. Jadi pelaporan nanti apa? Membuat produknya apa? Rancangan draft, rancangan apa? Rancangan aktualisasi. Oke, cukup. Baik, boleh dilanjut? Saya Pak. Ya, ibu-ibu gantian lah, Mas. Saya, Pak. Ya. Nah, Makasih Pak. Oh Makasih. ibu-ibu. bener kan? Saya mau juga, Pak. Saya Siapa, mau, Pak? Pak. Boleh, silakan. Ibu-ibu gantian. Ini bapak Ya, Bu terus Umi ini. dulu, Bu Umi Pak. dulu. Oke. Oke. Terima kasih Bu Rosita. Maaf ya Pak Tongat. Ya, kalau bisa agak singkat, yang simpel-simpel ya, langsung deskripsi Oke. aja apa itu dari isu, Oke. kemudian isu terpilih dan sebagainya itu aja. Dia Terima sampaikan kasih atas clue-cluenya, waktunya. biar teman-teman yang lain Oke. bisa tercover juga. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Nurul dari MAN 4 Hmm. Bantul. Saya guru geografi, maka untuk Boleh di rancangan up lagi Mbak aktualisasi suaranya? ini, ya, sebentar. Soundnya kurang Apakah kurang sudah keras. lebih keras? Halo, Boleh cek. tambah lagi. Oke. Oke. Saya guru geografi, Pak, sehingga untuk rancangan aktualisasi saya memang berusaha fokus pada tugas sebagai guru geografi. Hmm. Mungkin saya cerita dulu kondisinya bahwa saya adalah guru geografi satu-satunya. Sebelumnya eh, gurunya sudah pensiun per hari ini. Jadi memang kemarin saya banyak sekali melakukan diskusi mendalam dengan beliau tentang apa saja, bagaimana karakteristik pembelajaran geografi di sini dan apa kendalanya ataupun sesuatu yang bisa diperbaiki ke depannya. Sehingga kemarin kami merangkum menjadi 5 pokok permasalahan ini. Kemudian setelah dianalisis, saya melakukan interview secara mendalam kepada beliau, kemudian juga kepada wakakurikulum dan juga kepala madrasah. Maka akhirnya saya mendapatkan satu masalah yang paling layak untuk dijadikan rancangan aktualisasi. Di antaranya Berarti di sini ada, ini tidak melalui kayak kayak yang pertama tadi Mas Saifan Oke. ya? Ya, saya medianya tidak menggunakan Google Form, tapi dengan Hmm. wawancara mendalam begitu, Pak. Nah, Oke. itu Dan nanti kalau kepada siswa siswa dan juga. kepada siswa. Oke. Nah, itu sebenarnya akan lebih efektif. Jenengan punya data, itu meskipun hasilnya sama, itu akan lebih Oke. bagus sebenarnya menggunakan, misalkan ya, kita pengen berbicara akademik.
lebih lah mendalam tuh sebenarnya bagus gitu loh. Kalau jadikan rekod misalnya, Iya, nah itu ya. Jadi sekilas saja misalnya untuk menjaga kemungkinan misalnya evaluator iya. rewel ya, itu dijaga dengan Dan itu. Oke, berarti next. ada datanya begitu ya Pak Nggih. Jadi nanti Kemudian kayak gini misalnya, kenapa, bagaimana cara menjadikan membuat APKL-nya? Kok ISO bisa Nggih, dikatakan sekian kan? Jangan nggak punya data. nggih. Data formalitas itu nanti bisa dianggap apa? Formalitas itu, guessing aja gitu dianggapnya. Mm-mm. Iya, nanti saya susun kembali begitu nggih Pak. Ya, Nggih, itu jadi itu di kalau sini memungkinkan untuk diselipkan, oh udah dibikin yang sederhana aja gitu, nggak terlalu nggih, nggih. jauh banget itu. Baik. Ya, terima Oke, kasih Pak. next. Jadi berikutnya Mm-mm. dari kelima isu ini, yang pertama yang saya ambil yaitu belum optimalnya penyampaian materi sistem informasi geografis pada pembelajaran geografi. Sehingga kalau saya turunkan dalam diagram fishbone, ada 4 faktor utama. Yang pertama dari men, jadi beliau bercerita bahwa pada saat masa studinya dulu belum pernah mendapatkan materi penginderaan jauh, Pak. Sedangkan di kurikulum itu ada. Sehingga ini sangat menghambat beliau dalam menyampaikan materi. Itu dari manusianya begitu ya. Tapi kalau semasa saya Nah, studi saya sudah mendapatkan oke. materi tersebut. Nanti yang Kemudian kayak gini nanti disampaikan di deskripsi isunya. Oke. Oke. Nah, description. ini next langsung disampaikan berarti belum optimalnya penyampaian materi sistem Materi sistem informasi. informasi geografis pada Nah, mata pelajaran geografi. ya oke, next ke Betul. bawah langsung. Nah, Oke. Nah, itu kemudian nah, isu terpilihnya yang itu nih Pak tadi akar ya. penyebabnya saya ambil dari yang diagram fishbone dan gagasan Hmm, kreatifnya saya mengacu pada yang smart ASN. Dengan melihat situasi itu, saya memiliki ide untuk menerapkan pembelajaran praktikum interpretasi citra satelit menggunakan media Padlet, Pak. Jadi nanti anak-anak tidak menggunakan kertas praktikumnya, tetapi langsung menggunakan platform Padlet. Intinya interpretasi itu anak-anak diminta untuk memperkirakan objek apa yang ada dalam sebuah foto citra satelit. Intinya seperti Oke. itu, Pak. Sini isu terpilih ditambahkan tahun, Mbak. Kemarin kan bersifat negatif, pernyataan itu negatif. Kemudian Oke, ada lokus, ada fokus, ada waktu. waktu. Ini Kalau berarti waktu tahun berarti ajaran. boleh atau tahun ajaran boleh ya. Seperti yang tadi yang Mas Saifan juga tadi tahun berapa sampai tahun berapa kan gitu. Jadi nanti Oke, baik, lebih Pak. jelas ya. Oke. Nah, kalau tahun ajaran 2025 berarti jaringan baru memulai. Oke. Nah, Oh, apakah iya, iya, ini Mas. nah, ini harusnya nanti sudah berlaku model seperti itu. Ketika melaksanakan berarti sudah berlaku berjalan gitu. Bisa dilakukan Oh iya, gitu. yang ada waktunya tuh yang isu terpilih nggih, Pak. Oh ya, Nah, oke. berarti seperti ini bisa nggih, nggih. Mm-mm. Kemudian itu gagasan kreatifnya dan kemudian saya sudah konsultasi dengan mentor apa saja kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama Mm-mm. menyusun rencana, Mm-mm. eh, Next. Heeh. kemudian menyusun saya selain membuat bidang untuk praktikumnya juga membuat panduannya untuk anak-anak begitu. Jadi selain saya menjelaskan Produknya dua, apa? Gagasan kreatif. Satu. yang pertama panduan praktikum, yang kedua media untuk praktikum. Ya. Jadi Itu Pak. itu nanti ditulis, perlu ditegaskan. Sudah ditulis? Sudah di sini di agenda kegiatannya. Heeh. Jadi Oke. kalau memungkinkan ditulis di gagasan kreatifnya, boleh ditambahkan di situ, meskipun sudah dijelaskan di belakang. Ya, biar tadi apa? Untuk memudahkan evaluator melihat apa sih Karpe ini, produknya apa. Jadi kalau sudah Hmm, menemukan ini, dia terkesima tidak membaca yang lain gitu. Ini baik. teknik mengelabui evaluator atau penguji. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Oke, lanjut nih, Pak. ya. Kemudian setelah menyusun panduan dan persiapannya, saya melakukan Berarti pelaksanaan buku pembelajaran panduan ini kan satu. sesuai dengan gagasan. Berarti Bukunya produknya ada digital tambahan lagi, semua, Bu. Pak. Mak, buku panduan.
nanti bentuknya digital semua Pak untuk baik yang untuk praktikum maupun panduannya. Ya, berarti ada bentuk panduan tadi. Itu Nggih, sebuah di produk. sini. Jadi kan membuat kan? Nggih, Nah, ini dimasukkan. Itu ada. masuk produk. Nggih, saya catat ke sini. Media jadi jelas ada 2 kan? Ditambah buku panduan. Nggih, Meskipun tidak berbentuk buku. Di situ nggih. berarti apa? Panduan. Nah, bukan Panduan. buku panduan, Ini tapi nggih. panduan tentang apa? Nggih, Panduan nggih. penggunaan atau panduan apa? Gitu ya. Nggih, seperti ini ya Pak. Yang warna merah ini. Ya, nanti Nggih, ditambahkan ada 2 tadi kan yang pertama. Yang kedua, nggih. ditambahkan ada panduan tentang apa. Yang ketiga tadi ya. 1 tentang media, yang kedua apa tadi? Yang ketiga berarti panduan tentang penggunaan misalnya. Atau panduan tentang Oh, pemeliharaan. Nah, kalau yang saya maksud di sini adalah panduan untuk melakukan praktikumnya Pak. ya, berarti panduan Itu praktik praktikum. penggunaan alat praktikumnya. Atau panduan, Nggih. panduan praktikum. Iya, itu satu kesatuan Pak. Nggih. Oke, itu Jadi ada buat. Tulis, itu produk. 2. Mm-mm. Makanya nanti Oke. bentuknya apa? Apakah leaflet atau dikasih digital, diupload di mana atau gimana gitu. Baik, iya. Itu termasuk produk. Gitu Saya kan, membuatkan sesuatu yang baru. Yang sebelumnya belum ada. Oke. Sebelumnya belum ada kan? Oke. Oke. Iya, betul. Ada lagi? Oke. Baik, kemudian belum ada. Oke. Ya. Kemudian ini selanjutnya melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan rancangan tadi. Dan yang terakhir melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran. Masukan dan bimbingannya lagi. Apakah ada lagi, Pak? Ada sosialisasi enggak, Pak? Halo, Nah, apakah nanti suara saya terdengar? ya terdengar. Ada Ada, sosialisasi Pak. Di enggak sini nanti? ada. Ya, Sebentar, saya scroll. sosialisasi atau Ada kepada siswa di sini. Ada ya, contoh misalnya menjelaskan alur kegiatan. kalau tidak ini di uji coba misalnya. Di minggu terakhir misalnya sebelum laporan jadikan bisa uji coba di minggu ketiga misalnya. Minggu kedua sudah membuat produk atau di minggu terakhir keempat itu sebelum pelaporan ada uji coba dulu, kemudian dievaluasi efektivitasnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau produk harus ada uji coba Berarti untuk semacam kayak uji FGD ya. cobanya, Mm-mm. uji cobanya itu saya sendiri atau bagaimana, Pak? Ya uji coba ya bisa jadikan sama nanti kan dipandu kan dengan siswa. Nah, Nggih. penggunaannya dengan teman-teman guru yang Oh, lain. Kalau jangan hanya guru seorang diri ya oh, berarti jadikan dengan siswa mungkin dilibatkan eh, petugas laborat. Ada laboratorium? ada Tidak, tapi itu lab IPA, Pak. Kalau lab IPS belum ada. Ini nanti belum. tetap Ya di udah. kelas pelaksanaannya. Nah, Iya. gitu di kelas ya. Ya sudah nanti tapi kayak gitu nanti difoto ketika ini FGD-nya. Oh, Meskipun tidak semua kelas, nggih, baik. sampel aja. Ya, Nggih, gitu. baik, Gitu, Pak. nggih. Nah, jadi bisa nanti Terima ketika kasih, Pak. FGD itu bisa dikatakan, oh ini sudah efektif. Jadi setiap momen nanti juga harus diambil foto-foto. Oke. Terima Oke, kasih, Pak Muklis, oke, sama-sama. atas waktunya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi. Lagi siapa? Saya, Bang. Silakan. Pak, Yuk, Monggo. monggo. saya Tongat, dulu ya Bu sabar ya, Pak. Siti, udah daftar tadi. Sabar Pak Tongat ya. Izin share Ya, wes. screen. Saya Silakan. Iya Pak, Pak sebentar, Rusi ya. tak kopi dulu. Tak ngopi apa? Speakernya, iya. Oke. Core issue saya tetapkan melalui apa namanya USG karena untuk menilai seberapa serius dan seberapa urgent masalah yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Untuk jabatan saya adalah agama Kristen.
Isu yang pertama adalah rendahnya pelayanan informasi penyuluhan berbasis media sosial. Yang kedua, rendahnya ketersediaan bahan ajar digital interaktif penyuluhan agama Kristen. Yang ketiga, rendahnya pelaksanaan penyuluhan jarak jauh melalui media virtual Zoom atau WhatsApp call. Yang keempat, rendahnya keterpenuhan hak siswa Kristen mendapatkan pendidikan agama Kristen di sekolah. Kemudian yang kelima, rendahnya pelaksanaan evaluasi penyuluhan berbasis digital. Saya memberikan survei melalui Google Form di link di bawah ini kepada penyuluh agama Kristen lainnya, juga kepada atasan saya, baik Pak Kasubag maupun Bapak penyelenggara. Kemudian didapatkan hasil yang pertama, yang paling perlu untuk ditangani adalah isu nomor 4, yaitu rendahnya keterpenuhan hak siswa Kristen mendapatkan pendidikan agama Kristen di sekolah. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada data, Mbak, deskripsinya itu yang menguatkan nantinya? Ada, iya. Pak, ini linknya. Ini Oke, linknya. oke. Ini linknya. Oke. Lanjut dulu. Nanti saya komentar di belakang. Next. Jadi Oke, kesimpulan dari data hasil kayak gini. analisis isu melalui pendekatan USG Oke, yang perlu diselesaikan adalah rendahnya keterpenuhan hak siswa Kristen mendapatkan pendidikan agama Kristen di sekolah. Iya. Nah, ini analisis fishbone-nya cukup kecil-kecil, Bapak Oh, Ibu. dibuat gede itu, Mbak. Iya, Pak. Saya kira dibuat gede ya. kecil tidak, ternyata sulit baca. Ya, itu harus terbaca ya. Jadi nanti misalnya setengah halaman, kalau perlu jangan bikin yang landscape lebih bagus. Ya, Kalau Pak, tidak nanti ya saya dibuat biasa tapi yang gede bisa terbaca. perbaiki. Kemudian tabel ringkasan rancangan aktualisasi, isu yang terpilih adalah seperti tadi yang saya sampaikan, akar penyebab isu terpilih adalah tidak tersedianya guru agama Kristen di semua sekolah Kabupaten Boyolali. Yang kedua, belum dilakukannya pendataan terintegrasi. Oke, next. Langsung ke isu terpilih aja. Ini akar penyebabnya ini, ya. Oh ya. Yang kedua, tadi belum ada tahun, Mbak. Waktunya? Oh gitu, Ya, tahun ini Pak, tahun 2025. Sudah 25, ya udah gitu. Ya. Tahun ajaran sekarang. Boleh. 2024-2025. Berarti penyuluh itu masuk di dalamnya guru ya? Hanya pendampingan kepada baik itu siswa, masyarakat, seperti itu, Pak. Oh. Tapi kami juga membantu salah satu tugasnya adalah menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dengan masyarakat. Oke. Nah, kaitannya dengan siswa itu tadi loh, yang menjadi organitasnya nanti harus dijelaskan itu, Pak. Iya, karena masalah penyebab terpilih. Iya, karena menyelesaikan menjadi konselor untuk masalah gitu. masyarakat seperti itu, Bapak. Dan salah satunya siswa bagian dari masyarakat. Oke. Nanti disebutkan ini ya di akar penyebab isu terpilih. Sehingga itu deskripsi yang semakin menguatkan bahwa ini memang penting. Ini adalah sangat urgent gitu. Iya. Karena kemarin dari hasil wawancara dengan Bapak Kasubag juga beliau bukan hanya agama Kristen tetapi juga berbagai agama memiliki kekurangan jumlah guru. Oh, gurunya kurang memang ya. Agama iya, Pak. Oke. Jadi gagasan kreatif yang saya ajukan itu mencakup Smart ASN dan manajemen ASN. Mau mengingat, Mbak. Akar penyebab isu terpilih kalau bisa penjadian buat data. Ada data nggak di dalam? Misalnya rasio siswa. Data secara lengkap belum ada, masih perlu dilengkapi lagi, Pak. Makanya nanti carikan data itu ya. Iya. Rasio kebutuhan siswa dengan guru yang masih kurang rendah. Nanti ambilkan data dari dalam. Jadi kalau bisa jadikan cari data terkait misalnya rasio siswa dengan guru yang ada Kristen yang ada di Boyolali misalnya. Di sekolah guru yang tersedia PNS sekian, non PNS sekian misalnya. Ternyata ini dari kebutuhan siswanya sekian, rasionya hanya sudah 1:5 misalnya 200 misalnya atau berapa, itu kan nggak ideal sehingga ini perlu penanganan gitu kan. Baik, Pak. Ya nanti coba kalau bisa cari datanya ya.
Iya, Sekaligus jadian biar tahu orang baru nanti, oh ternyata kita masih kekurangan sekian sebenarnya gitu. Pak Kasubag senang itu kalau kayak gitu nanti Pak Bimas ya. ya, Oh ya, ternyata kita tahu ada data baru gitu. Nanti minta tolong di teman-teman guru atau penyuluh yang lainnya. ya, Pak. Seandainya itu masuk di rangkaian kegiatan gitu, pripun Pak? Boleh Apanya? buatan? Kalau di rangka kegiatan nanti Dia kan sudah mencari habituasi. melengkapi Hmm. data guru itu. Tidak bisa ya Pak? Ya kurang relevan nanti di gagasan kreatifnya kurang. Ya, ya Pak. Kalau bisa gini Mbak, yang gampang ya, saran aja kalau bisa. Kalau di kantor belum ada di seksi, di apa? Pebdimas apa namanya? Setelah kasih itu apa? Kalau di situ ada ya kasihnya ya. Sini kalau penyuluh agama Kristen gabung dengan Kasubag TU Pak. Oh di kasubagnya tidak ada Iya. anu ya, tidak ada Pebdimas atau apa ya? Kalau di Ya, tingkat karena belum ada ini, belum ada penyelenggaranya. oke, mau penyelenggara, betul betul penyelenggara maksud saya. Kalau belum nanti berarti dicari di data subagnya. Iya Pak. Kalau itu belum ada, coba nanti didata ulang misalkan kalau memungkinkan. Kalau tidak jangan, nanti merepotkan. Cari data sekilas kebutuhan rasio itu nanti yang untuk menguatkan di isu terpilih itu. Jadi Baik Pak. data kan. Nah, oke, next di gagasan kreatif, Pak. Di gagasan kreatifnya adalah optimalisasi pemenuhan hak siswa Kristen Kabupaten Boyolali tahun ajaran saat ini 2025-2026 ya berarti ya Pak, ini berarti nanti saya perbaiki untuk mendapatkan pendidikan agama Kristen di sekolah. Sampai sini aja atau melalui ini ikut Pak, melalui pemetaan kebutuhan dan ketersediaan guru. Ini gagasan kreatif ini kalau bisa jadikan padatkan narasinya atau apa kata-katanya. Ini Itu berarti diperas. dihapus ya Pak, yang ini Pak. Jangan terlalu panjang, tapi nanti misalnya itu dibentukkan dalam bentuk action, Mbak. Misalnya bentuknya apa yang real gitu kan gitu dah. Jadi misalnya apa yang pemenuhan hak itu apa bentuk actionnya, gagasan kreatifnya berarti. Ketersediaan guru atau gimana Pak? Kalau ketersediaan, apakah yang berhak itu dari penyuluh? Kan tidak. Enggak, iya Pak. Nah, Berarti itu tidak masuk nanti. kerja sama atau gimana Pak? Nah, kalau boleh saya sarankan, kalau kita model Smart ASN gimana? Pembuatan apa misalnya? Media, pembelajaran, agama Kristen misalnya melalui online ya, pembelajaran online. Mungkinkah itu? Ya, dan membuat Berarti pembelajaran interaktif seperti itu Pak. yang mungkin dilakukan dengan pembelajaran interaktif tapi terkait dengan misalnya kalau jadikan kebutuhan guru nanti repot. Kalau kemarin Dikejar. konsul dengan Pak Kasubag itu beliau sampaikan nanti kita punya data untuk dasar pengusulan gitu Pak. Itu nanti tusinya apa enggak tusinya Terlalu jauh ya Pak. tusinya di kepegawaian. Kalau Berarti pemenuhan siswa untuk terhadap pendidikan agama itu oke, tapi itu kan nanti tusinya kepala. Sorry, tusinya kepegawaian yang untuk menyampaikan ke kepala. Kalau di penjaringan berarti kalau itu ya agak repot nanti. Ya pimpinan maunya oke, tapi di penjaringan nanti yang carinya ketika dikejar oleh evaluator ngeri nanti. Iya nggak bayangannya? iya Pak. Nah, kalau oke, isunya misalnya pemenuhan tadi siswa untuk mendapatkan pendidikan oleh guru, ya. Opsinya bisakah ya dengan keterjangkauan atau keterbatasan guru itu dengan merger antar sekolah dilakukan kalau sore hari itu kan juga repot di luar jam kerja. Iya. Siapa yang repot? Gurunya, penyuluhnya, kan gitu. Lah, Berarti kuncinya apa? Modelnya pembuat pembuatan media kalau saya. Media pembelajaran interaktif atau berbasis online, digital misalnya. Nah, untuk di awal penjaringan misalnya di kasus pembelajaran, kalau memuatkan seluruh materi dalam 1 tahun kan repot. ya. Di kelas, ambillah sampel di kelas berapa.
di SD atau di SMP. Nah, nanti sampelnya di sana aja, di kelas berapa. Jadi nanti konten-konten yang ada di online kan misalkan. Itu kan memudahkan siswa untuk belajar. Jadi di sini jangan kita nyun sewu ya, teman-teman semuanya. Bukan hanya kasus Mbak Rosi. Kita kemarau untuk bisa menyelesaikan semuanya. Nggak mungkin. Seperti tadi SIMKA, ya udah SIMKA aja. Jangan yang cerai dan ini, ya udah lainnya lagi nanti gitu. Jadi misalnya Mbak Ros, ini kasusnya mungkin teman-teman juga akan terjadi ya. Fokuskan pada salah satu tahapan aja yang memungkinkan penjaringan bisa. Misalnya tadi pendataan oke. Tapi yang kedua ada gambaran lagi apa? Pembelajaran interaktif berbasis online Mas ya, atau berbasis digital. Kalau perlu bisa di offline kan, itu lebih bagus. Di offline kan dalam arti digital tapi offline. Sehingga itu memudahkan ya. Tapi repotnya Mbak Ros harus mencari media pembelajaran yang seperti itu, membuat seperti itu gampang nggak? Nah, kalau bisa dilakukan akan lebih bagus, Mbak, sebenarnya itu. Efektif. Anak-anak bisa mengambil dan nanti sebagai apa? Best practice untuk guru-guru atau penyuluh yang lain. Guru-guru Ber- Kristen atau penyuluh Kristen akan menggunakan model-model seperti itu sehingga di kampung pun bisa diakses. Wong anak-anak logikanya apa? Anak-anak sekarang sudah punya HP. Misalnya bisa diakses lewat HP kan gitu lebih gampang kan? Atau lewat laptop. Mungkin nggak, Mbak, kalau membuat gagasan gitu? Bisa Coba nanti sih. dipertimbangkan ya. Ini berarti di pembuatan media pembelajaran agama Kristen dibatasi kelas gitu nggih, Pak? Kalah saja kalau saya lebih cenderung. Kelas berapa untuk misalnya kelas 7 atau kelas 8 SMP. Kelas 7 berbasis virtual. Ngoten, Pak. Virtual atau berbasis online. Apa digital. Jadi kalau maksud saya gini, Mbak. Digital. Anak-anak yang di pedalaman, misalnya di daerah Wonosegoro sini, Wonosamudro, di daerah pucuk sini kan akses internet oke, tapi keterjangkauan guru kan sulit dari sana karena terbatas guru kan tadi. Iya. Lah, itu dibuatkan apa media yang misalnya penjaringan punya website atau punya ini media yang bisa digunakan akan lebih bagus itu. Video yang sudah bisa di-download gitu berarti ya, Pak? Tidak harus Langsung. berupa video, tidak harus berupa video. Jadi misalnya media itu yang memungkinkan kayak ruang guru kayak apa itu toh, Mbak. Tapi untuk yang agama Kristen misalnya. Tapi kalau kayak seperti itu malah mahal, Pak. Ya yang murah, yang memungkinkan enggak itu. Coba nanti dicari lagi. Jadi Kalau kalau saran saya video untuk malah mengatasi murah, Pak. yang keterbatasan tadi, ya, monggo Mbak Rosi dipikir ulang nanti. Yang mengatasi keterbatasan guru itu apa yang digunakan dari digital. Yang mudah diakses siswa, gurunya tidak capek, wirawiri ke sana kemari. Nah, itu yang perlu dicarikan solusi, gagasan kreatifnya. Saya tidak harus memaksakan Mbak Rosi pakai ini, enggak. Coba nanti dikaji ulang ya. Kira-kira apa yang memudahkan tadi? Keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, ya. Keterbatasan guru SDM. Boyola itu kan luas banget. Kalau gurunya Iya. sedikit repot kan? Tapi kalau ini contoh dari Mbak Rosi ini menemukan satu di kelas 8 saja. Untuk SMP, nanti di kelas 9, kelas 7, dan yang lainnya, teman-teman yang lain, ini modelnya seperti ini teman-teman. Nah, nanti bisa dikembangkan. Nah, atau Mbak Rosi minta tolong di teman-teman yang Kristen ada misalnya IT-nya bagus. Gimana nih diajak rembukan ketika nanti penyusunan pembuatan itu. Kan ada MGMB semacam kayak gitu ada kan? Buatlah. Coba ini nanti setelah ini Mbak Rosi komunikakan dengan teman-teman. Apa kira-kira teman-teman? Boleh. Jadi kita mengambil ahli atau pendampingan dari luar boleh ya teman-teman ya. Jadi tapi ketika jadikan presentasi mampu bisa gitu. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Pak. Berarti kalau seandainya yang berarti hampir sama dengan yang ini ya, Pak, nomor 2 ini ya, Pak. Apa? Rendahnya ketersediaan bahan ajar digital. Saya lebih cenderung itu sebenarnya, Mbak. Atau yang kedua tadi yang bawah tapi produknya jadi yang kedua. Bisa, Pak. Bisa saja lah.
Tapi bukan penambahan SDM. Kalau penambahan SDM jadi kan nanti kacau ketika dikejar evaluator. Pemenangnya sampean apa? Mengusulkan aja kan. Eksekutornya tetap pada bos kan. Ya. Jadi nanti nggak ketemu, nggak match nanti. Karena itu di wilayah kebijakan. Kalau kita di wilayah pengembaraan medianya atau apa yang harus kita lakukan bisa dilakukan gitu. Kalau hanya usulan kan tidak harus berbasis untuk ini ada novelty-nya kan. Oke, Iya, Pak. nanti coba dikaji ulang ya untuk pertemuan yang datang. Nanti bisa kita sampaikan. Mbak Rosi bisa komunikasi dengan teman-teman Kristen ya, atau dengan yang lain coba yang di daerah lain yang memungkinkan setara atau sama. P, gimana tempatmu? Misalnya kayak gini penyuluh apa penghulu, sampai penghulu boleh, tapi kajiannya berbeda. Misalnya agak sama tapi produknya harus berbeda. Itu Mbak Rosi. Baik, Pak. Ya, semangat ya. Makasih, Pak. Ya, jangan nyerah, jangan pusing. Harus selesaikan. Itu PR besar dan kalau bisa tertangani itu salah satu media kita memperbaiki tadi kekurangan. Oke, ada lain? Cukup, Pak. Berarti untuk yang lainnya kan harus dirombak ulang. Oke, semangat. Intinya komunikasi, Mbak. Komunikasi dengan teman-teman itu penting. Nah, kalau perlu ketemu gimana ini? Saya ingin dibantu ini. Saya ada tugas ini. Nah, dengan senior-senior misalnya. Apa yang harus kita lakukan ini? Saya tertantang dengan coach saya yang nakal itu. Saya ditantang untuk bisa mengadakan ini ya gitu. Oke, insya Allah lebih manfaat itu Mbak Rosi untuk teman-teman penghulu, penyuluh ya, atau guru. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Masih ada yang mau maju? Saya Pak. Siapa ini? Mas Tongkat masih maju ini? Oke, maju Pak. Ini saya lagi puyeng Pak, maksudnya biar clear yang mana di ini, yang mana di Apa? yang dihapus mana, yang tidak di mana itu, biar clear. Izin share screen nih Pak. Ya. Ampun kelihatan gih. Atau ini untuk menjembatani teman-teman, apa boleh kita buatkan anu ya, folder untuk teman-teman ya. Nanti ditayang di Google Drive atau apa itu sehingga misalkan yang tidak bisa selesai hari ini, kan ini waktunya habis kan, 2 JP saja kan. Iya Pak. Nanti bisa disambung dengan apa, ketika ada sesuatu nanti bisa dikomunikasikan itu. Ya udah Mas Tongat, monggo masih ada beberapa menit. Kelihatan Pak. Kelihatan, tapi kecil, sedikit ini, kebesaran Bentar Mas. Pak. Gimana ya saya? Bentar Pak, bentar. Ih, mana sih? Bentar Pak. Hilang. Udah. Stop share dulu Pak, bentar. Ya, sambil menunggu Mas Tongat ya. Sambil menunggu Mas Tongat, prinsipnya teman-teman tadi yang saya temukan dari beberapa teman yang sudah ada itu yang nampak apa di isu terpilih itu harus tadi rumusannya bentuk negatif sudah semuanya. Kemudian ada waktu singkat padat kan, ada waktu, ada lokus, ada fokus. Ini penting udah. Itu yang harus difokuskan. Jangan kita gambar secara umum nanti nggak ketemu itu. Kemudian di gagasan kreatif itu harus teman-teman apa fokusnya, produknya itu apa, boleh dijelaskan di situ sekilas. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ada dari grand besarnya, kemudian ada di detailnya. Di 1 apa, 2 apa, 3 apa. Baru nanti dijelaskan di dalam bentuk kegiatan dan tahapan kegiatannya. Oke? Ya, silakan Mas Tongat, monggo. Sudah kelihatan Pak? Sudah, tapi kurang gede Enggak. itu. Sudah. Yes, Bun. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan saya silakan. Tongat dari Penghulu KUA Kecamatan Botsari Purbalingga ingin menyampaikan tabel ringkasan rancangan aktualisasi. Judulnya adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi sebagai penguat bimbingan pranika. Ini pranika ya Pak, Oh belum ya. tak ganti pranika. Terus Nah, harus iya, gitu. jadi ada 5 yang saya pakai isu APKL, ada 5 yang saya gunakan. Terus yang isu terpilihnya adalah belum maksimalnya pemanfaatan teknologi untuk bimbingan pranika di KUA Kecamatan Bogosari. Akar penyebab isu Tahun berapa? terpilihnya kurang Tahun berapa? tahun 2005, Pak. Hmm. Nah, akar penyebab isunya adalah kurangnya literasi digital di kalangan pasangan. Yang kedua adalah keterbatasan ilmu pengetahuan tentang teknologi yang belum merata. Yang ketiga adalah keterbatasan anggaran. Eh, Yang keempat, kurangnya inovasi dan konten digital. Mungkin yang paling relevan ini adalah kurangnya inovasi dan konten digital yang relevan, Pak. Yang oke, paling kuat terus. gitu. Terus rendahnya Mm-mm. komitmen kebijakan atau regulasi. Karena di Kemenak sendiri Gagasan kan kreatifnya? nggak ada regulasi tentang pemanfaatan teknologi. Gagasan kreatifnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk penyampaian bimbingan pranikah, penguatan gitu. Seperti platform digital WhatsApp atau Instagram. Ini kalau WhatsApp sama Instagram itu berupa konten Pak, nanti bekerja sama dengan penghulu sini karena periode 1 dia membuat eh, semacam sosial media, jadi saya berkolaborasi. Yang kedua adalah PDF Pak, berupa PDF buku panduan bimbingan pranikah. Itu nanti saya Nah, itu akan kasihkan ditulis itu. ya Itu ditulis, buku Mas. buku 1 panduan apa, 2 apa, 3 apa. pranikah. Ini bentuknya nanti PDF, Pak. PDF tadi saya perbarui setiap 1 bulan sekali, gitu. Kenapa? Eh, Kok harus Ya ini diperbarui? karena kadang kan isu pernikahan itu beda-beda, Pak. Sekarang yang marak kan adalah LGBT ya, Pak, yang artis itu. Yang kedua adalah child free. Saya gagal fokus. Sebentar, sebentar. Isu terpilihnya apa tadi? Jenengan. Kur- Kan tadi Belum itu. maksimalnya pemanfaatan Mm-mm. teknologi untuk bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bogosari Oh, tahun bimbingan 2025. pranikah. Iya, Bimbingan pranikah itu bentuknya apa? ya yang biasanya kan itu cuma habis contoh itu ya Pak, itu baru bimbingan Mm-mm. seperti itu. Lah saya ber berargumen atau mempunyai solusi untuk bimbingan tersebut itu di sebelum setelah daftar itu langsung dia tak kasih buku panduan Pak, PDF. Lah terus juga nanti ada soal-soal tentang bimbingan pranikah berbentuk Google Form gitu. Oh, nah kalau Terus sudah ada itu ada berarti nanti masih ini masih berbentuk konvensional atau tradisional atau berbasis kertas. berbasis digital Pak. Sebelumnya loh. Oh sebelumnya belum ada malah. Nah ya itu Masih nanti masih dimasukkan berarti gagasan kreatifnya satu berupa apa? Buku panduan. ya bentukan berupa virtual PDF Pak. Ada SOP enggak? Nggak ada belum. Perlu, perlu enggak itu? Insya Allah perlu Pak. Tadi kemarin itu Perlu. sudah saya tanyakan ke kepala sama penghulu yang lain itu Hmm. make sense Pak karena banyak orang yang mau nikah itu nggak paham apa-apa tentang hukum, tentang apa sih hak suami istri itu bagaimana seperti itu. Hmm. Ya terus sehingga terjadi banyak perceraian Pak kalau di sini. Gitu. Ya, itu berarti gini, medianya media komunikasi kan bimbingannya kan, media bimbingan kan Iya. ini. Heeh. Dia bimbingannya berarti nanti bentuknya chatbot atau apa? Google Form aja Bang, kerjakan soal sama ini. Kita WA satu-satu ketika ada catin daftar, kita kasih buku panduan sama suruh ini mendaftar mengerjakan soal seperti itu. Oh, kalau Iya, begitu apa target untuk bimbingan desain itu apa nanti targetnya? targetnya ya supaya mengetahui Pak ilmunya itu, ilmu Hmm. ini.
nanti ada datanya, oh ini dapat nilai berapa itu sehingga nanti oh ini sudah layak untuk nikah itu. Dan Seperti itu. itu nantinya bisa langsung menilai nilainya keluar. Oke, nanti Oke. saya coba nilai dari saya kan biasanya Google Form itu ada nilainya ya Pak Oke, per poin langsung. itu. Nah ya, nanti Nah, bisa berarti nanti membuat standarisasi, Mas. nanti dapat juga seperti itu. Ya, nanti berarti ada SOP. Jadi SOP bimbingan pranikah untuk menjadi nikah resmi itu berarti harus melalui pemanfaatan media ini dulu, mengisi ini dulu, baru nanti mendaftar nikah, gitu toh? Atau menikah dulu, pendaftaran dulu, baru mengerjakan ini, dilaksanakan nikah setelah bisa menyelesaikan bimbingan pranikah ini. Silakan nanti SOP-nya dibuat itu, betul, ada SOP harus ada. Oh, siap. Oke, bagus itu, Terus, Mas. iya. Sama konten digital mungkin kan karena waktunya seminggu ini paling saya bikin satu boleh ya Pak? Konten Satu digitalnya? atau dua. Ya nanti kan kerjasama dengan ini tentang bimbingan pranikah itu seperti itu. Boleh. Boleh ya Pak? Karena jadi kayak buku panduan, buku SOP, SOP soal. kemudian nah itu ditulis semua, Mas. Ditulis satu itu, dua tiga empat itu. Dan itu bisa diselesaikan dalam masa waktu 4 minggu. Bisa sih Pak, karena ini isinya cuma ibaratnya nggak terlalu banyak kalau buku panduannya, karena orang kan baca kan nggak terlalu ini ya Pak. Sekarang itu ada buku dari Kemenak itu yang berapa halaman itu kemungkinan sampai rumah cuma di itu Pak. Kalau memudahkan biar menarik, buat banner aja, Mas. Nanti ada banner, ada soal, dan ada konten kreatif Pak. Kalau hasilnya itu saya. Sip, sudah cukup itu, sudah ketemu. Terima kasih Pak. Ya, tapi ingat, harus bisa diselesaikan masa 4 pekan. Dan yang kedua, udah mulai tak cicil Pak dari sekarang. Uji coba. Uji cobanya harus bisa dilakukan nanti di minggu terakhir sebelum digunakan massal ya, FGD semacam FGD. Jadi termasuk Mbak Rosi tadi misalnya membuat konten tadi ya, konten pelajaran interaktif atau apa, itu nanti yang tadinya menjadi ini Mbak, yang bisa disosialisasikan di uji coba juga nanti. Siap. Yang lain cukup ya? Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau tanya terakhir, Pak. Oke, silakan. Untuk pembelajarannya itu harus buat sendiri atau saya bisa mengumpulkan terus saya kumpul di Google Drive saja? Apa fungsikan teman-teman? Saya tadi katakan kan, enggak apa-apa, yang penting produknya jadi. Dan itu nanti kan dari teman-teman kerjasama. Harus. Jangan kita, maaf ya, kerjakan sendiri semua, repot. Boleh kita pakai tim, boleh. Kasaran kalau dibuatkan teman, boleh. Asal di situ nanti penjaringan bisa memprestasikan, mempertanggungjawabkan, selesai. Enak toh? Saya itu enggak sulit-sulit amat yang sulit aja. Berarti harus saling kenal ya Pak? Iyalah. Misalnya kan teman-teman kenalan Bu Sita, guru. Teman-teman yang lain juga gitu nggih. Tidak harus jenengan itu jadi beban jenengan sendiri. Perlu kolaborasi dengan guru TIK, ya oke, nggak masalah, ayo. Gitu. Saya dibantu kontennya. Ini yang lebih tepat apa? Itu diskusi sama teman-teman. Yang arsiparis atau yang lain apa? Penyuluh atau penghulu, ya. Atau misalnya penyusun anggaran, yuk lakukan apa yang bisa dilakukan di situ gitu. Jadi jangan teman-teman maaf itu menjadi beban sendiri, jangan. Yang bisa dikomunikasikan, didiskusikan, dimintakan masukan teman itu sangat bagus. Jadi hasilnya nanti betul-betul ini manfaat dan jangan dapat dukungan juga mempermudah gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Hanya Pak, ya. Ini saya surur Pak, saya belum presentasi, kira-kira bisa presentasi kapan nggih? Kapan ada Zoom lagi? Tanggal 5 Pak. Tanggal 5.
Oh ya, Ya, tanggal 5 berarti ya dari Hari Selasa. Selasa Mbak ya. Selasa. Ya. Terus kita rencana seminar kapan Mbak? Ini di Mbak Ferry. Kalau sesuai jadwal Pak untuk seminar RA-nya itu di bulan Agustus itu tanggal 7 Pak. Tanggal 7 nggih. Kita masih ada. Oke. Tanggal 7 nggih. Baik. Berarti masih ada satu kali Zoom nggih. Oke. Untuk Oke. pembimbingan masih ada Terima kasih. Nggih. Terima kasih Mbak Ferry. Ya. Berarti Ya. besok Selasa teman-teman tolong buat referensi, rancangan aktualisasinya, draftnya. Formatnya sudah punya belum? Sudah punya? Belum. Yang Oh, ya yang udah, dari nanti tak kirim. tempatnya belum. Yang Ya, seperti nanti tak apa? kirim ya. Ya. Iya, Pak. Format Pak. bagaimana nyusun RA. Nanti kalau teknik pembuatan PPT-nya slide nanti tak kasih tahu. Wes, nanti Iya. gampang itu, enak, sistematis, Oh, iya. tidak banyak Berarti OT-OT kita. seminarnya pakai Nanti di PPT Selasa, berarti ya, Pak? ya, Seminarnya pakai PPT. iyalah. Iya. Masalahnya kita tayangkan begitu. Jangan repot, nanti mesti tak kasih bimbingan. Saya dengan Mbak Ferry itu percaya penuh orangnya. Jadi banyak memberikan masukan saya itu kalau beliau itu. Nah, nanti Selasa kita nanti sampaikan teman-teman di RA-nya sudah jadi ya. Nanti modelnya, formnya tak kasih. Dan bagaimana melakukan itu termasuk di unit kerja profil. Jangan profil unit kerja misalnya. Ambilkan di website, di copy paste. Cari-cari data di sana nggak apa-apa. Minta izin ke pimpinan. Jadi ada format profil diri, itu dilengkapi, profil kelembagaan, unit kerja dilengkapi. Hanya nempelkan itu dengan yang deskripsi ini masuk. Udah jadi itu. Dilengkapi data-data dan referensi terkait. Jangan lupa yang terakhir teman-teman, ketika kita deskripsi isu atau membuat produk itu kaitkan juga misalnya ada referensi-referensi yang terkait. Itu penting. Untuk memperkuat gagasan kreatif yang sudah kita sampaikan itu. Oke? Nah, nanti kalau ada sesuatu yang kurang bisa komunikasi di WhatsApp atau apa boleh. Ya, Pak. Ya, itu nggih. Saya ingatkan kalau lupa untuk mengirim format RA-nya, draftnya seperti apa. Nah, dari situ nanti biarkan danggung tua gaweane akeh. Oke, gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia kalau sudah. Baik, Cukup terima nggih? kasih. Nggih. Ya. Bapak Ibu sudah cukup ya, Pak? Bu? Udah lebih dari Ya. hampir 10 menit nih. Ampun, cukup. Nggih. Masih ada belum hal-hal yang cukup, perlu Bu. ditanyakan. Gimana, Pak? Masih harus Udah, Bu, konsultasi jangan banyak didengarkan, Bu, sebenarnya. itu, Bu. Yo, Iya, presentasi yo. mohon maaf waktu juga yang membatasi kita ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhlis. Saya yakin apa yang beliau sampaikan pasti bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan itu untuk kebaikan Bapak Ibu dalam merancang aktualisasi. Semoga semuanya berikan kelancaran dalam menyusun RA-nya. Amin. Bapak Ibu ya. Perjuangan Bapak Ibu masih panjang. Kita masih ada beberapa yang harus dilalui Bapak Ibu sampai September ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Pak Muhlis juga sehat-sehat ya Pak Muhlis ya. Amin. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk hari ini Pak Muhlis. Nanti tanggal 5 insya Allah kita masih bertemu lagi di ruang Baik. virtual. Pembimbingan RA yang kedua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat untuk semuanya. Kita akhir bersama dan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama serta menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Bisa live dari breakout room, tidak usah kembali ke Zoom utama, ruang utama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhlis. Terima kasih Sehat-sehat. sama-sama, Mbak. Yuk. Terima kasih Pak Terima kasih Mukhlis. Pak Sama-sama. Yuk, Muhlis. semuanya semangat ya. Ye, Yuk. Pak. Atur Yuk, suwun, Pak sampai Mukhlis. ketemu yuk nanti. Assalamualaikum. Salam.